Kita hari ini sampai di kitab Ester pasal 3 yang disampaikan oleh Pastor Hawkins. Di seketika ada perubahan arah. Dulunya berpesta pora, menurunkan jabatan ratu, kemudian mengangkat ratu. Kemudian di pasal ketiga terjadi suatu bom besar di seluruh di kerajaan karena kemarahan seseorang yang tidak dapat dikendali, dikarenakan oleh sikap seorang Yahudi mau mengambil keputusan untuk membunuh semua orang Yahudi di Persia. Satu badai yang besar. Kita juga persiapkan juga PowerPoint untuk masuk dalam di ayat. Membaca kitab Ester ada baiknya melihat secara yang baru. Sebab kalau bagi kita di gereja 611 sulit, sebab kita terlalu hafal akan kitab ini. Sebelum kamu melihat semua drama sudah muncul, agar kelihatan setiap pasal kelihatannya segar kembali, kita menemukan poin-poin yang utama, dan PowerPoint sebenarnya tidak mesti harus ada, tetapi biar ada fokus untuk kalian dan gambaran yang jelas, termasuk wajah Haman yang begitu buruk. Sesungguhnya di internet mudah untuk kita ketemukan, cari, tetapi untuk mendapatkan satu gambar pernyataan yang kejam, yang licik, yang jahat, dengan tema Haman merancangkan memusnahkan orang Yahudi, menyembunyikan rancangan Tuhan dalam satu acara keagamaan, seperti Haman diundi, bukan dia sendiri yang mengundi. Di ayat dikatakan orang di depan Haman hari demi hari, dan orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan ke-12. Mungkin dia juga menggunakan pemanggil arwah atau para sihir atau ahli nujum dengan membawa kuasa kegelapan. Menurut hari yang berapa untuk diundi, kemudian bulan, akhirnya sampai di bulan ke-12, bulan Adar. Kita terlebih dahulu poin pertama 1 sampai 2. Mordekai tidak sujud, tidak menyembah. Menjadi naiknya Haman naik pitam. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, seharusnya kita lihat di pasal terusan dari pasal kedua. Di situ Mordekai mengetahui persengkongkolan dua orang sida-sida untuk berikhtiar membunuh raja, dan dicatat dalam kitab sejarah, tetapi tidak memberikan upah atau mengingat jasa Mordekai. Tapi pasal di ketiga raja menaik pangkat Haman bin Hamedata, orang Agag,
mungkin di pemasa merasa ini tidak adil. Kamu mengerjakan banyak perkara tetapi tidak dilihat orang dan tidak memberikan nilai yang positif bagimu, tapi yang di sebelah seperti tidak usah mengerjakan sesuatu, bahkan melakukan hal yang tidak berguna. Tidak ada gunanya bagi masyarakat. Terus di situ melakukan hal yang menyenangkan hati orang, maka dia mendapat pujian, tetapi merasa di istana hal yang tidak adil. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak sesudah peristiwa-peristiwa ini, Haman naik pangkat lebih tinggi dari para rekan-rekan kerjanya, dan kita tidak lihat apa yang kerjakan. Allah bekerja sesuatu di sini, tetapi kita tahu waktu kitab Ester ditulis bagi pembaca orang Yahudi, sesungguhnya menurutkan Allah melihat. Jadi dicatat, dan kisah ini ditulis mungkin sesudah zaman Persia dalam sejarah Yahudi, dan para pembaca juga orang Yahudi. Mungkin setelah kembali dari zaman Persia atau setelah kembali dari pembuangan, kemudian merayakan perayaan sukacita dan Pur, bukan perayaan orang Yahudi. Nanti akan kita sampaikan. Di sini semua orang sujud kepada Haman, berlutut dan sujud kepada Haman, sebab dia mempunyai kuasa. Hanya Mordekai tidak berlutut, tidak sujud, dan orang pegawai raja di gerbang istana bertanya kepadanya, dan pegawai istana dan mereka hanya pegawai istana, kalau perkara yang besar harus keputusan raja baru mereka bisa masuk istana, seperti dewan pemerintahan kita, DPR, yang mengurus permasalahan masyarakat, termasuk ganti kalau nomor BN mobil tidak perlu menjadi raja, seperti tempat pemerintahan, si dewan pemerintahan semuanya bekerja untuk pemerintah. Maka di sini para pegawai itu bertanya, mengapa kamu melanggar perintah raja? Ini adalah perintah raja. Bukan Haman berjalan lalu bertanya, mengapa kamu tidak berlutut? Tapi ini adalah perintah. Kita tahu di satu negara, di seluruh pegawai pemerintah juga menyatakan apakah semua orang Kristen atau tidak boleh salah orang Kristen atau satu partai orang Kristen. Ini satu penyucian untuk menyatakan menghormati negara. Tapi Hong Kong secara menjadi negara legislatif, banyak pemerintahan, pejabat pemerintahan melakukan dan juga yang tidak ada Hong Kong, termasuk pemerintah, mereka pejabat pemerintahan, termasuk tapi Mordekai dia tidak bisa pergi dari kerajaan ini, tetapi dia tidak berlutut dan tidak sujud waktu dia ditegur.
dia akhirnya memberitahukan kepada mereka bahwa dia orang Yahudi. Sebab orang Yahudi hanya berlutut sujud kepada Allahnya yang esa. Dalam tradisi Yahudi, ini bukan satu hal masalah yang besar, sebab di sana juga banyak penyembahan ilah-ilah dan mereka mempunyai satu kebebasan. Tapi di sini karena dia tidak sujud, tidak berlutut, membuat Haman marah, seperti dia dihina. Sesungguhnya hidup kita pun sangatlah sempit, merasa pihak lain tidak berpihak pada diri sendiri dan ingin membalas dendam dan ingin menghadapi dia. Ini kita perhatikan tindakan dalam hati kita, dan Haman tidak hanya ingin menghabiskan Mordekai, sebab di seluruh tradisi dari orang Yahudi, suku orang Yahudi tidak berlutut dan tidak sujud. Bahkan di dalam negara mereka, di suku mereka, ada tindakan yang ragu. Sebab kita tahu kerajaan Persia dia adalah satu kerajaan kekaisaran. Suku dan bangsa lain juga tinggal di dalam kerajaan Persia, dan ada satu keanehan bagi suku ini membuat Haman ingin menghabisi seluruh orang Yahudi. Kita masuk poin yang kedua. Haman membuang undi untuk menghabisi orang Yahudi seperti kuasa kegelapan untuk menentukan harinya. Kita tahu bahwa membuang undian ini digunakan di zaman kuno, seringkali dipakai di zaman kuno, seperti di kitab Imamat. Kita tahu 26 pasal 20, ada dua domba yang dipilih, satu untuk korban penebus dosa untuk dipersembahkan, yang satunya sebagai mewakili dosa, dan agar dia dibiarkan mengembara untuk membawa pergi dosa dari para suku ini. Dan siapa yang akan dikorbankan sesungguhnya lewat buang undian. Dan Allah menggunakan dengan undian untuk menyatakan kehendaknya. Seperti Daud berperang, bolehkah sampai ke hutan? Allah berkata boleh, maka dia boleh masuk. Dan jelas di sampingnya dibawa imam dengan membawa Turim dan Urim. Di zaman perang kuno seperti Babel hendak menyerang Yehuda, mereka juga menggunakan cara undian. Ada kesempatan kita melihat kitab Yehezkiel. Banyak orang menggunakan buang undi untuk menentukan dunia rohani. Cara yang dan juga ada cara Allah ikut serta, atau juga cara masuknya kuasa kegelapan, dan kita sudah lama tidak menggunakan cara ini. Sesungguhnya melihat Allah di dalam kehidupan kita, cara masuk Allah dalam kehidupan kita, kita tahu minggu kemarin ada 4 pengkhotbah yang menyampaikan air menjadi anggur sesungguhnya lewat undian.
para MG leader, siapa yang dipilih, siapa yang menyampaikan khotbah ini, dan kita merasa sangat leluasa karena kamu yang mendapatkan undian, tetapi yang diundi mereka sangat tegang. Semuanya diserahkan di dalam kebaktian di dalam tangan Allah. Dan kita tahu pada Haman tahu bahwa Mordekai orang Yahudi, dia mengambil keputusan untuk membinasakan mereka. Kita kembali di dalam ayat 1 sampai 3 di dalam Haman bin Hamedata orang Agag. Orang Agag juga bermusuhan dengan orang Israel. Sebab Allah menyelamatkan umatnya keluar dari Mesir. Waktu mereka pasukan waktu berjalan di padang gurun, orang Agag menyerang mereka seperti hendak membinasakan keselamatan Allah. Jadi mereka adalah suatu kuasa kegelapan, seperti hendak membatalkan keselamatan Paskah Allah, dan bersamaan dengan buang undi sebelum hari Paskah. Allah memilih hari yang sangat spesial bagi Haman. Keputusan ini diserahkan kepada kuasa kegelapan, dan undian dikeluar bulan apa, hari apa, Allah bisa ikut serta. Tapi pilihan waktu ada di tangan Allah. Dan ayat ke-7, di sini dijelaskan ada hari dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun ke-12 zaman Raja Ahasiweros. Hari raya orang Yahudi, hari bulan pertama bagi mereka, orang Yahudi mempunyai cara penanggalan ada dua. Di keluaran tahun baru mereka di hari raya Paskah, Allah menyelamatkan mereka sehingga dimulai permulaan baru. Jadi bulan Nisan adalah bulan pertama, dan di sini dikatakan membuang undian ini di bulan ke-12, bulan pertama di zaman Raja Ahasiweros. Ingatkah kamu kapan Esther dia menjadi ratu? Pada bulan tahun ke-7 di zaman Raja Ahasiweros, di tengah-tengah 5 tahun. Sekarang Raja Ahasiweros 5 tahun di bulan Nisan, di bulan Paskah, awal bulan. Kita tahu bahwa hari Paskah adalah keselamatan Allah. Mereka malah di hari keselamatan Allah membuang undi untuk membinasakan orang Yahudi. Dan hitungan ada di sini, dari kejahatan menjadikan keselamatan. Kalau kita bandingkan dengan kitab Keluaran, kamu bisa melihat terlebih dahulu Keluaran, kemudian ada serangan dari Agag, suku Agag, dan sekarang di kitab Esther, sebelum Paskah, sebelum ada keselamatan orang Agag membuang undi untuk membinasakan orang Yahudi. Kita sebut ini sangat kebetulan di saat Allah sedang bekerja. Mereka membuang undi hari demi hari, bulan demi bulan, dan membuang undi yaitu Pur. Awalnya dari Purim,
hari raya Purim. Jadi mereka membawa undi untuk membunuh orang Yahudi. Tetapi cara Allah untuk menyelamatkan. Jadi mereka demi bulan jatuh pada bulan ke-12, yaitu bulan Adar, hari yang ditentukan. Bulan ke-12 yaitu bulan Adar. Di 1 tahun 12 bulan terakhir, dan kita tahu dalam kalender Yahudi ada masa musim semi, musim peniupan serunai, perdamaian, dan juga hari raya Pondok Daun. Dan sebelum hari raya Purim, di sini ada bulan tahun baru mereka di bulan Nisan. Sekarang mereka buat ujian di bulan Nisan. Dan hari yang ditentukan bulan Adar. Allah memberi waktu dalam 1 tahun siapan dan bertepatan bulan Adar. Kalau 1 bulan kemudian atau di tahun Tamur, di antara tengah-tengah ini, di tengah Adar dan Nisan, Allah bekerja menyediakan hati orang Yahudi dan juga mempersiapkan hati Ratu Esther. Pada saat dia bersedia menanggung hidup orang sukunya, dalam waktu ditentukan, bagaimana dia mempersiapkan untuk menghapuskan rencana dari Haman. Dia hari demi hari, bulan demi bulan, dengan membuang undi untuk mengambil keputusan. Tangan Allah bekerja dan jatuh di bulan Adar dengan kalender Masehi berbeda. Kalender Masehi yang kita sebut dengan tahun Masehi, kita tahu bulan dan bintang satu dengan perputaran bulan dan satu dengan matahari. Bulan pertama, bulan Sefat. Bulan Januari. Bulan kedua yaitu bulan Adar. Bulan ketiga atau bulan Maret itu bulan Yahudi Nisan. Mereka di bulan Nisan mengambil membuang undian dan undian jatuh di bulan Adar. Semua ada di dalam tangan Allah. Kita sebutkan itu ketentuan ilahi. Bagi mereka ditentukan dengan kuasa kegelapan, tetapi dalam kerja Allah ada di dalam kuasa tangannya. Dan juga selain ada musim gugur, musim semi, dan masih ada hari raya Pentakosta atau Pondok Daun. Dan ini sebelum masuk musim gugur. Dan sebelum masuk hari raya Purim, bulan Adar, kemudian sampai masuk di hari raya Purim.
Dan kalender Yahudi bukan bulan Januari tetapi bulan Nisan di musim semi, sekitar bulan Februari dan Maret. Kita kembali ke ayat. Haman berbicara kepada Raja Ahasuerus, membiarkan mereka tiada gunanya. Haman di ayat ke-9, dia bersedia untuk menimbang perak 10.000 talenta, menyerahkan pada tangan pejabat yang bersangkutan. Dia mendukung untuk memusnahkan orang Yahudi dengan pembendaharaannya. Kemudian raja mencabut cincin materai dari jarinya, diserahkan kepada Haman. Apa gunanya kalau sudah dimateraikan? Kalau dulu materai ada pada cincin, dan ini satu keputusan yang tidak dapat dibatalkan. Jadi Haman bisa mewakili raja. Segala sesuatu waktu ada di dalam tangan Allah, melebihi dari pemikiran manusia, pengetahuan manusia. Tahukah kamu besok apa yang terjadi? Dapatkah kamu rancangkan besok apa yang akan terjadi? Dan ada sesuatu apa yang terjadi dalam hidupmu yang kita katakan heaven, sesuatu yang terjadi yang tidak bisa dalam kendali manusia atau dirancangkan manusia. Hanya kita sendiri yang tahu. Seperti aku punya kebiasaan buruk, aku tahu akan terus kambuh di dalam kebiasaan buruk saya, tetapi ini juga belum tentu. Tapi mungkin ada juga perkara lain terjadi, keselamatan Allah seketika bisa terjadi. Jadi kita harus terbuka akan masa depan, hari depan, dan juga ada pengharapan. Sebab Allah berkuasa atas segalanya. Di dalam waktu saya ada di dalam kuasa Allah. Dan minggu ini dan minggu depan semuanya ada di dalam kuasa Allah. Seberapa bijaksananya seseorang, seberapa luasnya dalam bisnismu, termasuk 3 tahun, 5 tahun rancanganmu atau 15 tahun dalam rancanganmu, kamu bisa melihat di tengah-tengah ada yang untuk diperbaiki. Sebab hari dunia tidak dapat kita pikirkan. Kamu merasa pemasaran terus naik, tapi suatu hari akan jatuh. Dilihat di Cina banyak akan proyek-proyek yang tidak dapat diselesaikan. Dan juga ini juga bisa saja diselesaikan pada orang-orang suka untuk membeli rumah. Jadi mereka dengan proyek untuk meminjam dana dari bank, tapi tiada terpikir bahwa ini merupakan satu seperti bisnis yang besar dalam satu negara, jadi harus diberhentikan. Jadi harga rumah mulai menurun. Ini bukan orang-orang yang para pemborong, tetapi juga bank yang mendukung mereka. Dan para pembeli tidak ingin membeli semuanya. Kalau kamu melihat rumah yang lama untuk direnovasi kembali, pasti harganya lebih murah. Yang kita kira manusia dapat menentukan segalanya. Pada saat kita bisa mengendalikan hukum dalam pemasaran, sesungguhnya tidak bisa. Sesungguhnya di pemasaran ada
satu yang tiada dibandingi yang memutuskan semua pemasaran, dan bagi Allah juga berkuasa atas di pemasaran. Ini bukan berarti kita terhadap masa depan kita tidak ada, kita tidak acuh, tetapi atas kuasanya kita serahkan kepada Allah kita. Dia belum turun tangan, bukan berarti dia tidak akan turun tangan. Seperti Raja Manase, dia menjadi 55 tahun menjadi raja yang jahat. Semua kejahatan ia lakukan memberi dia waktu selama 55 tahun. Sepertinya Allah tidak peduli, tetapi pada saat Allah turun tangan, dia dibelenggu dengan rantai besi, kemudian diiring ke Babel seperti binatang. Pada Allah turun tangan, waktu Allah turun tangan sangat menakutkan. Dia tidak turun tangan bukan berarti dia tidak turut bekerja. Kemarin katakan tentang hak Allah, bagaimana dia untuk memulihkan seluruh dunia. Pertama, memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih. Sepertinya dia tidak peduli, tidak ngurus, tetapi di situ ada banyak hukum-hukum. Salah satu hukum alami matahari terbit, matahari terbenam, 4 musim dan musim air pasang surut. Kita semua hidup dalam hukum alami ini. Sesungguhnya sepertinya tidak memelihara atau tidak betul, tetapi dia yang berkuasa, tetap dia yang berkuasa, dan kuasanya atas seluruh dunia. Dan waktu kita melihat kitab Esther, ini bukan kisah yang terjadi di Yahudi. Ini bukan kisah dalam keagamaan orang Yahudi, tetapi menyatakan tentang istana orang asing. Di orang Yahudi yang tidak berdaya untuk menentukan nasib mereka, tetapi Allah ada. Waktu orang jahat bangkit, Allah ada. Pada saat orang jahat belum mendapatkan segala, Allah telah berkuasa. Pada saat Hadasa dia masuk istana, Allah sudah ada. Segala sesuatunya dalam kuasa Allah. Dan pada saat saya mengatakan konsep comfort, pengaturan Allah, semuanya dalam pengaturan Allah. Tapi hak Allah termasuk kapan dia turun tangan, kapan dia tidak turun tangan. Semua bukan dalam kendali kamu dan aku. Hal ingin kita untuk terus berdoa lewat pengalaman ini untuk melatih hidup kita. Maka dia akan pada saat kamu berdoa, Allah segera turun tangan. Saya seorang tamatan pelajar di luar negeri, dia selalu bertanya. Dia bertanya, kadang saya tidak ingin menjawab. Kemudian dia marah, mengapa kamu tidak mau menjawab saya? Saya jawab, saya bukan mesin untuk menjawab pertanyaanmu. Kamu setiap tekan tombol harus saya jawab. Tetapi saya katakan interaksi kamu dengan aku, dan kita boleh bertanya interaksimu dengan Allah. Bukan berdoa seperti menekan tombol, tapi satu hubungan. Allah yang kamu kenal dan Allah yang kamu kenal,
adalah interaksi antara kamu dan Allah. Dia menguji kita. Dia menguatkan iman kita. Kalau tahu selalu permintaan untuk antar hubungan, itu sesungguhnya kalau harus memberi antar hubungan, itu seperti masa bayi. Kalau dia nangis langsung diberi pada dia. Tapi seorang ibu harus melatih dia punya aturan. Kalau tidur malam harus tidur, tidak boleh bangun untuk nyusu. Bagi seorang anak kecil, mengapa tidak memberi aku susu? Saya nangis. Mengapa tidak memberi aku minum susu? Tetapi ini sifat untuk melatih. Hubungan kita dengan Allah pun demikian. Jadi waktu kamu percaya Tuhan, apa yang kamu minta hampir semua digenapi. Ini tahap permula kita percaya Tuhan. Tetapi hubungan interaksi kita dengan Allah perlahan dari anak kecil pada tahap anak muda. Dia seperti tidak peduli padamu, tetapi dia peduli padamu. Dia mengujimu. Dia tidak hanya melihat saja, tapi waktu yang tepat dia akan turun tangan untuk menghasilkan dalam segala hal bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi dia, berdoalah, nantikan dia, dan percayalah. Dan dalam segala hal yang menghasilkan dalam segala hal yang ada gunanya. Kalau terlalu cepat untuk menjawabmu atau memberimu, ini tidak ada faedahnya bagimu. Tetapi dalam hal saling ada faedahnya. Tepat pada waktunya dan waktunya. Dikatakan dalam segala hal, dari pengaturan Allah dalam segala hal. Banyak perkara terjadi di dalam proses saling untuk berinteraksi. Semua Allah melihat. Bagaimana hal yang indah terjadi dan hasil yang indah itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Kemudian kita masuk poin berikutnya. Raja dan Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Orang Yahudi mendengar bahwa mereka hendak dibinasakan, mereka juga menjadi gempar, seperti keadaan kota Susan di zaman kuno, seperti tidak perintah itu seperti kitab mereka belum punya kertas, waktu mungkin juga menggunakan satu logam atau gimana, dan perintah yang dikeluarkan tidak dapat dicabut lagi. Dan di bulan pertama tanggal 13, hari ke-13, raja pada bulan yang pertama pada tanggal 13 dipanggillah para pendeta raja, lalu sesuai dengan segala diperintahkan Haman ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa. Warna merah ini kerajaan Persia dan harus disampaikan di seluruh daerah. Di seluruh daerah tahu bahwa raja akan melaksanakan pembinasaan bagi suku Yahudi. Di sini kota Susan
Babel, Asur, semua dalam jajahan kerajaan Persia. Semua orang Yahudi terpencar di beberapa daerah termasuk Mesir, termasuk juga di di Turki, dan 10 suku terpencar juga di Cina. Semuanya tahu akan perkara ini dan semua dalam ancaman demikian, dan juga semua surat-surat ini dimeteraikan dengan cincin raja. Bulan 12, bulan Adar, hari yang ke-13, memberikan perintah semua orang Yahudi untuk dibantai habis. Kita lihat yang suasana di kota Susan yang gempar, semua orang dapat menghindar dari nasib ini. Kamu kira apa yang dilakukan oleh Allah? Kamu kira adakah Allah? Kalau kamu membaca kitab Esther, tidak ada menyebut nama Allah. Dan Haman tidak sujud, tidak berlutut kepada Haman. Dia tidak perlu menyebut nama Allahnya. Lewat Mordekai, dia yang tidak sujud, berlutut dan sujud, tahu bahwa dia menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah yang berkuasa atas kerajaan Persia, Samaria, Yerusalem di sini. Lewat suku-suku yang terpencar di daerah dalam jajahan Persia, Allah hendak menyelamatkan suku ini sehingga agar kekaisaran Persia pun melihat, tahu. Jadi di hari raya Purim, seluruh bumi melihat keselamatan Allah. Dia sepertinya tidak ketahui Allah. Oleh manusia, dia sepertinya diam, tidak peduli. Tetapi dia memelihara atas dunia. Dia berkuasa, dia tahu kapan untuk turun tangan. Sekarang kebayangkan ada 1 tahun yaitu yang diundi sebelum Purim, sebelum hari Paskah tahun depan. Mari hidup kita serahkan di dalam Tuhan, termasuk perkara suka duka kita, termasuk tidak mendengar kita, seperti dia tidak peduli, tetapi kita harus seluruh percaya dia peduli, dia mendengar, dia berkuasa atas waktu yang tepat, dan dalam segala hal ada faedahnya bagi orang yang mengasihi dia. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau Raja kami. Tuhan, kami percaya kepadamu. Haleluya.
Tuhan, kami memuji Engkau. Kami deklarasikan dan percaya Engkau berkuasa di dalam setiap kehidupan kami, setiap tahap Engkau berkuasa. Seberapa gelapnya terangmu, kuasamu tetap berkuasa. Yesus, aku memuji Engkau dan berterima kasih. Saudara semua, apakah kamu percaya Allah tetap berkuasa? Saya ingin kalau kamu berdoa cukup lama, berdoa mungkin untuk orang rumahmu, berdoa untuk percaya Tuhan cukup lama, atau lewat ekonomimu atau hubungan, tetapi kamu tidak melihat jalan keluar dan harapan. Kalau kamu ingin memberikan semangat, silakan maju ke depan yang di arena dan kita letakkan tangan di atas hati kita yang di online. Kamu merasa Tuhan tidak menjawab, bahkan kamu tidak ingin berdoa kembali, kami berdoa untukmu. Berdoa pada Tuhan, beritahu pada Tuhan perkara kamu putus asa dan tidak ingin berdoa lagi, bahkan kamu marah pada Allah dan diri sendiri. Berdoa pada diri sendiri. Doakan mereka. Mengalami Tuhan untuk saudara semua, silakan beritahukan perkara apa kamu tidak yang melihat Allah tidak bekerja, dan kesusahanmu, putus asamu, bahkan kamu berdoa cukup lama seperti tidak ada perubahan. Kamu kecewa pada Tuhan, bahkan marah kepada Allah dan sesama. Ya Allah yang mengasihi, Engkau ada di tengah-tengah kami untuk mengambil semua perasaannya. Allah tidak menegurmu atau membiarmu. Dia mendengar setiap seruan hatimu, baik itu kekesalanmu, kamu boleh curahkan di hadapan Tuhan.
kami percaya kepada Engkau, bersandar kepada Engkau. Kami percaya kepada Kamu, masuk dalam akan pertolongan-Mu Tuhan. Kami masuk dalam iman. Iman kita harus kuat, jiwa kita harus kuat. Dan kami raih iman dari-Mu. Kekuatan iman dari Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat kami berdoa di hadapan Engkau, Tuhan, bukan hanya jiwa kami dapat terusan, hubungan kami mengalami terobosan bahkan dalam situasi ini, agar kami seluruhnya Engkau bawa di hadapan-Mu, agar kami melihat apa yang Engkau lihat dengan tangan kaki kami menggenapi, mengerjakan apa yang hendak Engkau kerjakan di dunia ini. Kita deklarasikan, Tuhan Yesus, ku datang di hadapan-Mu, dalam nama-Mu aku nyatakan imanku ada di dalam Engkau. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyatakan segala kesulitan tak akan menghalangi imanku
Aku terfokus di padamu dan percaya segala sesuatu bersama untuk kebaikan, agar supaya aku yang mengasihi dia mendapatkan yang baik. Tuhan, di imanku ada di dalam Engkau. Percaya dalam segala hal ada perubahan, ada waktu yang indah dalammu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan memuji Engkau. Mungkin di rumah kita, orang rumah kita belum percaya Tuhan, kita berdoa. Kita membawa, mungkin kita ke gereja juga sering menyerang kita. Kita berdoa, orang-orang yang kita kasihi yang belum percaya Tuhan, ayah ibu kita, anak-anak kita, apakah masih dalam masih dalam kejahatan. Kita berdoa, dan juga kita bekerja para rekan-rekan, agar kita berdoa agar juga di tempat kerjamu, di mereka untuk kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan untuk menyatakan kekuatan dan kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk orang rumah kami. Tuhan, kami mohon kami ada keselamatan-Mu ada pada di dalam keluarga kami. Kami percaya kepada Engkau. Saat itu orang percaya, saat keluarga diselamatkan, kami percaya Engkau pasti menyelamatkan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, rekan kami, anak-anak kami. Tuhan, Engkau pasti yang menyerahkan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkuasa atas segalanya, mengatasi segala dalam segala. Haleluya. Bagaimana cara kita menyatakan bahwa Tuhan berkuasa? Saya merasa Mordekai, dia tidak berlutut, tidak sujud menyatakan pesan ini. Mungkin dengan membawakan pengorbanan atas nyawanya sendiri. Saya merasa Mordekai bukan kalau dia harus mati, tetapi dengan iman
Dia di dalam kuasa Allah. Dia Allah yang tinggi, yang maha tinggi, yang maha luas. Dalam menghadapi hal yang tidak adil, ada kalanya kita kurang percaya. Kita mohon pada Tuhan agar kita punya pengetahuan yang tidak berlutut dan tidak sujud, baik di kerajaan Persia atau pemasaran banyak hal yang tidak adil, tetapi Allah berkuasa. Dan juga kita melihat pekerjaan Allah di dalam tangan kita. Di PowerPoint saya hari ini masih ada satu yang terakhir. PowerPoint saya yang terakhir akan diperlihat. Kuncinya ada di sini. Kita ingin berkata melihat pekerjaan Allah. Kita di Gereja 611 kita melihat pekerjaan Allah. Jangan terlalu banyak rancangan sendiri atau penolakan diri sendiri. Adakah kamu kenal akan gambar ini? Esther. Dia salah satu yang berkenan bagi Allah. Tapi apakah Esther dapat melakukan bagian darinya? Dia beberapa bulan ini seperti Mordekai, tetap percaya kepada Allah dan menurut kehendak Allah untuk mengatur segalanya. Ini mahkota yang dipakai Allah pada Esther. Tahukah dia di Mazmur pasal 8 dikatakan bahwa Allah telah meletakkan mahkota kemuliaan dan hormat kepada kita. Tahukah kamu apa yang dimaksud ini? Yaitu tujuan untuk saat ini. Agar kita tahu hati yang tidak sujud dan berlutut. Kita tahu akan mahkota ini. Allah punya pengharapan bagi kita. Allah ada misi bagi kita, agar kita tahu di antara beribu-ribu orang memilihmu di Gereja 611. Kita mohon pada Tuhan beri imannya demikian. Kita terima berkat. Bapa Surgawi, kami memuji Engkau dan terima kasih. Pekerjaanmu tidak, keajaibanmu tidak dapat kami rancangan, bahkan tidak dapat kami pikirkan. Tuhan, berikan iman-Mu kepada kami anak-anak-Mu di masa yang kacau ini. Kami melihat akan pekerjaan tangan-Mu yang dahsyat. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan kami, agar kami seperti Esther makin bertumbuh setiap hari membawa mahkota, mengerti akan kehendak-Mu kepada kami, dan setiap hari berjalan dalam kehendak-Mu. Tolong kami setiap orang, dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin.